Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Zaidah. Saya di sini akan menjawab tugas UAS Administrasi Pendidikan. 1. Jelaskan pengertian administrasi pendidikan menurut para ahli minimal 3 dan apa saja prinsip-prinsip operasional dalam administrasi pendidikan. Jawabannya nomor 1. Administrasi pendidikan menurut Syarif, segala usaha bersama untuk mendayakan sumber-sumber secara efektif dan efisiensi untuk menunjang tercapainya pendidikan. Menurut Daryanto mengemukakan administrasi pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Menurut Deswati dan Somantri mengemukakan administrasi pendidikan adalah upaya menerapkan kaidah-kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Prinsip-prinsip administrasi pendidikan: 1. Fleksibilitas, 2. Efisiensi dan efektivitas, 3. Berorientasi pada tujuan, 4. Kontinuitas, 5. Pendidikan seumur hidup. Nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 12 dimensi kepemimpinan tersebut yang meliputi komponen orientasi sistem dan orientasi person. Jawaban nomor 2. Dimensi kepemimpinan yang berorientasi sistem mengutamakan produksi, melakukan desain untuk hasil yang produktif. Nomor 2. Pemberitahuan struktur secara jelas, menetapkan peranannya sendiri dan mengajarkan para pengikut mengetahui apa yang diharapkan. 3. Perwakilan, membicarakan dan bertindak sebagai wakil kelompok. 4. Asumsi peranan secara aktif, melatih peranan kepemimpinan dari kepemimpinan kepada yang lain. 5. Persuasi, menggunakan keyakinan dan bukti secara efektif menunjukkan keyakinan yang kuat. 6. Orientasi ke atas, memelihara hubungan yang ramah dengan yang lebih tinggi, mempunyai pengaruh terhadap mereka dan memperjuangkan status yang lebih. 2. Dimensi kepemimpinan yang berorientasi person. 1. Toleransi kebebasan, mengizinkan anggota staf mengambil inisiatif, keputusan dan tindakan. 2. Toleransi ketidakpastian, dapat memahami ketidakpastian dan pelanggukan tanpa merasa cemas atau bimbang. 3. Konsiderasi atau perhatian, memperhatikan kesenangan, kesehatan, kedudukan, dan kontribusi pengikut. 4. Tuntutan ketentraman, mengurangi kekacauan atau kebingungan terhadap sistem. 5. Ketepatan peraturan, memperlihatkan pengertian dan kemampuan mempraktekkan hasil-hasil secara tepat. 6. Integrasi, memelihara kekompakan organisasi dan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan antar anggota. Nomor 3. Jelaskan pendapat saudara mengapa insentif training dan upgrading sangat diperlukan bagi pelaku pendidikan. Jawabannya, karena insentif training merupakan suatu usaha meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru, bimbingan konseling agar dapat meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme dalam melaksanakan
layanan bimbingan konseling. Karena proses pergantian produk dengan versi yang lebih baru dari produk yang sama dan merupakan sebuah kegiatan pelatihan peningkatan mutu pengetahuan dan ilmu berorganisasi juga sebagai program pembuka. Nomor 4. Deskripsikan dengan disertai contoh tugas-tugas tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Jawabannya adalah contoh tugas dan tanggung jawab. Pada umumnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin di bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi, kesiswaan, administrasi personalia, staf, hubungan masyarakat, administrasi, school, plan, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Tugas kepala sekolah sebagai administrator yaitu sebagai berikut. 1. Membuat perencanaan. 2. Menyusun struktur. 3. Organisasi sekolah. 4. Mengatur pengawasan dalam organisasi sekolah. 6. Sebagai koordinator dalam organisasi sekolah. Nomor 6. Keberadaan guidance and counseling, bimbingan dan konseling di sekolah amat diperlukan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan. A. Bagi siapa bimbingan itu diperlukan? Benarkah hanya ada abnormal saja yang perlu mendapatkan bimbingan? Jelaskan pendapat saudara. B. Mengapa bimbingan perlu diadakan di sekolah? C. Siapakah yang melaksanakan bimbingan itu? Jawabannya adalah A. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjut. Dapat kita lihat dari prinsip bimbingan konseling. B. Karena bimbingan dari konseling sangat penting di sekolah karena bimbingan dan konseling merupakan usaha membantu murid-murid agar dapat memahami dirinya yang potensi dan kelemahan diri. C. Bimbingan dan konseling disingkat BK adalah proses interaksi antara konselor dan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseling agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Nomor 7. Jelaskan konsep pendidikan yang berbasis masyarakat mengandung implikasi yang berhubungan dengan masyarakat. Jawabannya nomor 7. Konsep pendidikan berbasis masyarakat merupakan implementasi dan masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. PBM merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang dalam masyarakat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.